Shalom teman-teman BIC semuanya. Boleh lambaikan tangannya, sampaikan shalom. Shalom. Boleh lihat kiri kanannya, boleh katakan shalom. Sungguh luar biasa Tuhan kita yang ajaib, yang hebat, yang masih membawa komunitas kita sampai pada saat ini kita masih bisa datang untuk beribadah, untuk menyembah Dia, untuk memuji namanya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga baru pulang kerja dan luar biasa capeknya di perjalanan tadi. Tetapi kita datang ke tempat ini, kita mau di-recharge, kita mau dipenuhkan kembali, kita mau diberikan semangat kembali oleh Allah Bapa kita, oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam ibadah. Kita menyatakan Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu saja ya Tuhan, yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. I love you, Lord Jesus. I love you, Jesus. Love you, Lord, for your mercy. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my days, 'cause all my days you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya undang teman-teman semua bangkit berdiri. Kita mau nyatakan Tuhan, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. So my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, so my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Oh, so my life you have been so good to me, Jesus. You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running
nyatakan, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, so my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Mari pakai waktu ini teman-teman semua. Rasakan hadirat Tuhan yang mengalir. Rasakan kebaikannya dalam hidup. Haleluya. Kau teramat baik Tuhan, Kau teramat baik Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sembah Dia, naikkan pujian bagi nama-Nya. Glory, haleluya, haleluya, oh, Allah teramat baik bagi kami. Oh, Kau sungguh baik. Oh, Allah yang setia dalam hidup kami, Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Glory, glory, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Glory, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Kau antar kami Tuhan ke tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Bukan hanya sekedar kalimat klise yang kita ucapkan teman-teman. Kau antar kami ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Berarti sepanjang hidup kita sampai titik ini teman-teman. Kita tidak kekurangan suatu apapun. Yakin dan percaya teman-teman bahwa kebaikannya ada. Dan hari ini kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau memuji namanya. Kita mau besarkan namanya. Dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama semua jemaat katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang sudah mulai merasakan kesegaran setelah kita memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kita mau nyatakan Tuhan, biar kami sorakan haleluya untuk nama-Mu ya Bapa. Haleluya.
sertaku. Dan dengan iman yang kepada Yesus kita diselamatkan. Ku diselamatkan Oleh kuasa Yesus. oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tangan kita nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Hebat kau Tuhan. Yang perkasa, berkuasa selamanya. Nyatakan. Sekali lagi kita katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Dan angkat tanganmu Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan kami lewati. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tangan. Kau tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan. Tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi kita nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kita menyatakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Boleh tepuk tangannya semua. Untuk Yesus kita. Kita mau katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita nyatakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tangan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Para jemaat boleh nyatakan. Surga bumi nyatakan. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Boleh sama-sama kita teriakkan haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Teman-teman BIC semua. Sebelum kita mempersiapkan hati kita, telinga kita, dan terutama pikiran kita, akal budi kita,
supaya kita menjadi berubah sesuai dengan pembaruan akal budi kita. Kita mau sama-sama nyatakan, Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan yang mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saya undang para jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan lagu ini dari awal. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan kami, untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Biar setiap hati dipulihkan, biar yang terluka disembuhkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh glory haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kau hadir di sini. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Sekali lagi kita nyatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa
Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Terima kasih. Saudara aku dikasih Tuhan, saya memberitahukan kepada tim yang ada di sini ketika ditanya tema apa. Saya memberi tema yaitu Kingdom Lifestyle. Gaya hidup kerajaan. Tetapi saya akan sangkut pautkan dengan apa yang sudah kita peringati setiap tahun. Yaitu Pentakosta. Karena Pentakosta itu sebenarnya bukan cuman hari pencurahan Roh Kudus. Tapi nanti kita akan lihat bahwa Pentakosta sangat berhubungan sekali dengan pemerintahan kerajaan Allah. Dan saya akan mulai dengan pengertian Pentakosta dari segi pandangan orang Yahudi perjanjian lama dan Pentakosta perjanjian baru khususnya orang-orang Kristen. Saya mulai dengan yang pandangan Pentakosta orang-orang Yahudi. Saya ke kiri sini ya. Nah, Pentakosta berasal dari kata Penta dan Kosta, artinya hari ke-50. Kapan dihitung hari ke-50? Ini konsep Yahudi ya. Perjanjian lama. Dihitung hari ke-50 sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, negeri perbudakan, menuju ke tanah Kanaan. Dan terkenal pada waktu itu bagaimana malaikat maut itu membunuh mulai dari anak manusia sampai kepada anak binatang. Yang rumah mereka tidak ada laburan atau tanda darah daripada domba. Nah, kita tahu persis itu berita itu tulah ke-10 terjadi. Makanya kita kenal dengan istilah Pentakosta atau istilah bukan Pentakosta tapi Passover gitu ya, Paskah. Paskah artinya Passover ya. Malaikat itu melewati. Nah, dihitung besoknya hari pertama, terus kemudian sampai dihitung mereka keluar dari Laut Teberau dan mereka masuk ke padang gurun. Nah, hari ke-50 sejak Paskah tadi, hari ke-50 orang-orang Israel tadi ada di kaki gunung Sinai. Nah, di hari ke-50 tersebut, saudaraku, ada yang disebut dengan peristiwa Pentakosta pertama. Gitu ya. Pentakosta pertama itu kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada beberapa poin. Yang ini konsep Yahudi ya. Nanti saya akan tunjukkan bedanya. Orang Yahudi merayakan Pentakosta yang pertama itu mereka merayakan sebagai apa? Sebagai turunnya kitab Taurat dari Tuhan ya kepada Musa dan kepada orang Israel. Jadi Pentakosta itu ini yang disebut Pentakosta pertama. Ya, turunnya kitab Taurat itu kepada mereka. Turunnya hukum-hukum Taurat kepada mereka. Catat ya, itu pertama. Kedua, Pentakosta konsep Yahudi adalah merupakan hari di mana Tuhan telah merubah sebuah kumpulan keluarga besar budak-budak. Hari itu dalam Keluaran pasal 19, mungkin petugas multimedia bisa. Keluaran 19 ayat ke-5 dan seterusnya. Di situ dijelaskan Tuhan bilang, aku jadikan kamu sekarang kerajaan imam bangsa yang kudus. Ya, ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-5 tadi. Dijadikan, jadi pengubahan dari kumpulan
2-3 juta budak. 2-3 juta budak. Tuhan bilang gini, aku sekarang angkat kalian dari kerajaan imam, tapi juga kalian menjadi harta kesayanganku sendiri. Kalian juga adalah merupakan bangsa yang kudus. Wow. Itu arti Pentakosta konsep Yahudi. Tapi juga kalau kita baca di Perjanjian Lama lagi, di sini juga berbicara tentang apa? Nah, ini catat baik-baik. Nanti akan saya hubungkan dengan Perjanjian Baru. Hari itu Tuhan menyatakan begini kepada orang Israel. Start from now on, aku memerintah langsung sebagai raja di tengah-tengah kalian. Itu Pentakosta pertama. Tuhan menyatakan pemerintahan langsung kepada orang Israel. Dan bangsa yang tadinya budak ini, bukan bangsa, keluarga besar budak, berubah menjadi bangsa yang beradab. Bangsa yang beradab ya. Kenapa? Sudah punya undang-undang dasar ya. Punya hukum tertinggi yaitu kitab Taurat. Oke. Nah, kalau kalian baca lagi nanti di Perjanjian Lama, Pentakosta juga itu dirayakan tiap tahun saudaraku ya. Jadi kalau mau dibilang Pentakosta sekarang ya udah banyak kali gitu ya. Itu dirayakan tiap tahun, disebut the Festival of 7 Weeks. Perayaan 7 minggu. Ada apa itu Pak? Hari raya panen raya. Penuaian raya. Nah tapi penuaian ini bukan penuaian jiwa-jiwa. Kayak Pentakosta Perjanjian Baru. Tapi penuaian hasil pertanian mereka. Kalau saudara orang Manado, di Manado itu di Sulawesi Utara, tiap tahun tuh ada tiap daerah berbeda namanya pengucapan. Pengucapan itu artinya pengucapan syukur. Mereka merayakan hasil panen yang melimpah-limpah. Oke ya? Nah kemudian sekarang Israel dipimpin langsung sama Tuhan jadi raja. Oh keren kan seharusnya saudaraku. Tapi perhatikan semua pasti sudah tahu. Hari pertama mereka terima hukum Taurat. Hari pertama Tuhan menyatakan jadi raja di tengah-tengah mereka. Hari pertama itu pula mereka mengkhianati Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas. Tahu ceritanya ya? Mereka kumpulkan emas dan bikin patung anak lembu emas. Bayangin saudaraku. Hari pertama diangkat jadi bangsa yang kudus. Kerajaan imam, harta kesayangan. Hari yang pertama itu juga mereka mengkhianati Tuhan. Kurang ajar memang orang Israel itu. At that time. Lalu kemudian saudaraku kita lihat. Tuhan masih sabar sama mereka. Lalu sampai satu hari. Mereka bilang sama Tuhan gini. Tuhan sudahlah jangan pimpin langsung kami. Mau apa gitu ya. Mau kami kayak bangsa-bangsa yang lain itu loh. Bangsa-bangsa lain itu ada rajanya. Mbok Yao. Kami dikasih raja gitu loh. Saudaraku kalau saya jadi Tuhan. Udah saya. Sudah dipimpin langsung sama Tuhan tuh loh. Minta dipimpin sama manusia. Tuhan itu masih panjang sabar saudara ya. Berlimpah kasih setianya. Berlimpah kemurahannya. Oke, mereka menemukan siapa? Saul. Raja pertama. Tapi Saul gagal. Saul Anda tahu sendiri. Saul tidak taat sepenuhnya. Saul lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Singkat cerita. Saul digantikan raja yang kedua. Siapa? David. Nah ini dia. Keren. Kenapa David itu dipanggil Tuhan a man after my own heart. Seorang yang berkenan di hatiku. Sementara kata David itu sendiri adalah beloved God. Yang dikasih oleh Allah. Kenapa? Nah ini dia rahasianya. Daud adalah walaupun hidup di pemerintahan monarki. Daud sekalipun raja atas Israel. Daud memberlakukan Tuhan sebagai raja yang memimpin langsung hidupnya. Ini kuncinya di sini Daud. Daud memimpin bangsa besar Israel, tapi Daud secara pribadi, Israel kan menolak kepemimpinan langsung Tuhan. Daud disebut raja contoh. Kenapa raja contoh? Karena dia yang mengakui Tuhan sebagai raja yang memerintah dalam hidupnya. Lihat di Alkitab kehidupan Daud, kitab Samuel, kitab Tawarik. Bagaimana dia selalu. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wow, ya banyak mana pemusiknya ya? Bolehkah saya pinjam keyboardis gitu? Bolehkah? Oke. Mari. Saya tadi lupa.
Pokoknya berikutnya kalau masih diundang lagi ke sini, pokoknya siapkan keyboardis gitu ya buat saya ya. Haleluya. Saudara lihat Daud itu, aduh sama Tuhan itu begitu melekat, makanya disebut raja contoh. Oke. Udah kita lihat Mazmur semua. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Perenungannya aja apa? Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang direnungkan itu bukan masalah kekuasaan atau uang. Yang direnungkan itu gimana ya aku mau nyanyi buat Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Itu kan keren. Dia betul-betul menaklukkan dirinya. Tuhan jadi raja dalam hidupnya. Oke? To cut the story short. Terus perjalanan ini kita lihat orang Israel. Saudara tahu hidup dalam siklus Israel. Saya tunjukkan siklus Israel seperti ini. Diberkati Tuhan. Wah, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Kalau sudah diberkati, yang kedua siklus Israel lupa Tuhan. Kalau sudah lupa Tuhan, jatuh dalam dosa. Dan kemudian menyesal, ampuni, tobat. Kemudian diberkati Tuhan lagi. Aku diberkati. Kalau sudah diberkati Tuhan, lupa Tuhan. Jatuh dalam dosa. Lalu menyesal bertobat. Diberkati lagi. Lupa Tuhan. Jatuh dalam dosa. Menyesal bertobat. Diberkati lagi. Abad demi abad. Ratusan tahun. Israel seperti itu. Makanya Tuhan bilang ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya, saya nggak cukup waktu. Kalau saya mengajar di sekolah Alkitab, saya akan detail ya, jelaskan runutan waktunya. Tapi kita cuma bicara 40 menit, saya cepat saja. Singkat cerita, sampai bangkitlah nabi-nabi besar Israel. Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Daniel, 4 nabi ini bernubuat tentang suatu hari akan ada suatu hal yang luar biasa. Mulai tolong multimedia. Yeremia 31 ayat 31. Oke ya. Nanti saya akan bawa kalian mengerti Pentakosta perjanjian baru itu gimana. Beda sekali pemahamannya. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Baca yuk. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, Tuhan bikin new covenant. Perjanjian baru. Terus ayat yang ke-32. Next. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan. Aku jadi raja yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sudah lihat itu? Jadi Tuhan bilang gini. Oke, nanti aku kasih. Nanti akan tiba waktunya. Nanti loh ya, ini nubuatan berarti ya. Saya kasih perjanjian baru sama orang Israel dan Yehuda. Dan ini tidak sama seperti perjanjian lama tadi yang mereka sudah ingkari. Tapi perjanjian baru ini sifatnya bagaimana? 33. Agak cepat. Ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini bedanya. Perjanjian yang baru Tuhan belikan. Kalau yang lama, kitab Tauratnya ditulis di batu. Loh batu. Ingat itu? Di luar tubuh manusia. Dan langsung dihianati. Tapi Tuhan bilang nanti akan tiba waktunya. Aku akan beri perjanjian baru yang tidak ditulis di dalam loh-loh batu. Tapi aku tulis sendiri di hati mereka. Aku taruh sendiri di batin mereka. Artinya di dalam diri manusia. Oke. Nah ini bukan cuma di Yeremia 31 tadi. Kitab Yehezkiel. Sorry ya, saya bacakan ayat dulu. Supaya saudara tahu runutannya, nanti saya jelaskan tentang kingdom lifestyle itu. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26.
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan apa? Roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Lagi ayat 27. Ini baca 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Tuhan kasih rohnya. The big question is when God, kapan Tuhan menepati dan menggenapi janji-janji tadi. Itu harus dijawab kan? Tuhan bilang, aku nanti loh, saya akan taruh hukum yang baru di batin mereka, tuliskan di hati mereka. Yeskiel bilang, dikasih hati baru plus rohnya akan dinyatakan kepada manusia. Termasuk Yoel pasal yang kedua, bahwa akan datang waktunya, akan ada pencurahan Roh Kudus. Kapan digenapi? Sudah kalian semua sudah tahu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Nah, ini dia. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 yang kita rayakan 10 hari yang lalu, dan sebelumnya kita rayakan dengan ibadah pencurahan Roh Kudus setiap hari selama 10 hari. Ketika tiba hari Pentakosta, saya tanya sama kalian ya, Pentakosta yang mereka rayakan ini, Pentakosta yang mana? Tolong jawab, jangan takut salah, enggak saya suruh nyanyi ke depan. Itu guru kita waktu SD kan. Salah nyanyi, salah jawab, apa? Salah, maju, nyanyi. Garuda Pancasila, itu dulu. Enggak. Mereka waktu di murid-murid Yesus di kamar loteng ada 120 orang itu. Waktu itu mereka merayakan Pentakosta apa? Yahudi tadi. Betul enggak? Mereka merayakan turunnya kitab Taurat pertama, Pentakosta pertama. Mereka merayakan pula hari raya penuaian, hari raya panen raya. Mereka merayakan juga apa? Pemerintahan Tuhan langsung kepada manusia pada waktu itu. Merayakanlah mereka di sini. Merayakan. Dan sekarang saya bawa Pentakosta perjanjian baru. Pada waktu itu saudaraku, terjadilah peristiwa tadi. Roh Kudus dicurahkan. Turun seperti lidah-lidah api itu, dan tiba-tiba mereka lalu penuh dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Yang kita sebut dengan bahasa lidah. Saudaraku, lalu mereka berkata seperti itu. Nah, saya mau beritahu pada saudara. Kapan nubuatan Yeremia 31? Kapan nubuatan Yeskiel 36? Yeskiel 26 tadi, 36. Kapan nubuatan Joel? Ya hari itu. Hari itu Tuhan menggenapi perjanjiannya. Kalau dulu hukum Taurat ditulis di luar manusia. Sejak waktu itu, Kisah Rasul pasal 2. Mereka mengalami sekarang hukum Taurat ditulis di dalam hati mereka dan ditaruh Tuhan di dalam batin mereka. Jadi sekarang ada di mana hukum-hukum Tuhan? Jawab. Pak, ini mereka ngerti bahasa Indonesia atau saya khotbah bahasa Inggris saja? Halo? Sudah ngerti maksud saya? Hukum-hukum Tuhan sekarang taruh di mana? Di sini. Coba pegang dada saudara, kecuali yang nggak bawa dada. Di sini. Dengar saudara. Hari Pentakosta sekarang menurut kekristenan perjanjian baru adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Tapi hari Pentakosta sebetulnya hari merayakan kembalinya Tuhan sebagai raja yang memerintah langsung di dalam kehidupan manusia. Ini poin penting. Ini yang jarang dibahas di gereja-gereja. Tuhan kembali menyatakan, aku sekarang memerintah langsung. Tergantung kamu sekarang. Kamu mau atau tidak? Daud, perjanjian lama, meresponi. Maka Daud disebut a man after my own heart. Nama Daud dikenang Tuhan terus dari raja satu ke raja berikutnya. Ratusan tahun, bahkan zaman Yesus Kristus sendiri pun nama Daud tetap disebutkan. Kenapa? Karena ada satu orang yang memberikan diri Tuhan sendiri menjadi raja dalam kehidupannya. Dengar baik-baik. Apakah Anda memberlakukan Tuhan jadi raja pribadimu? Itu the big question. Tak semua orang Kristen, tak semua orang Pentakosta
Menjadikan Tuhan raja untuk memerintah dalam hidupnya. Karena kebanyakan mereka, bukan di sini, saya cerita di Kutub Utara, bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu. Mereka beragama Kristen, tapi mereka lebih mengutamakan kehendak pribadi mereka. Dan bukan Tuhan jadi raja, sekalipun nyanyinya, kuciki lagi. Engkaulah Tuhan. Nyanyinya begitu. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Nyanyinya engkau Tuhan kau Raja. Praktek hidupnya kita suka enggak pernah konsultasi sama Tuhan. Roh Kudus gimana ya? Enggak pernah. Kita jalan dengan pengetahuan kita sendiri. Mari malam ini buat pelajaran baru dalam hidup saudara. Sebenarnya Pentakosta bukan sekedar pencurahan Roh Kudus. Pentakosta adalah kita merayakan bahwa Tuhan sekarang memerintah langsung dalam kehidupan kita. Di seluruh aspek. Bukan cuma aspek rohani seperti ibadah begini. Aspek pekerjaanmu, bisnismu, aspek rumah tanggamu, aspek rohmu, aspek jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendakmu, aspek tubuhmu, semuanya dia harus jadi raja. Saya kasih contoh, kalau dia jadi raja, kalau dalam roh, sudahlah kita sudah paling tahu orang Pentakosta, orang Pantai Kosta. Tapi tubuh seringkali kita gagal menjadikan dia Tuhan raja. Contoh, saya menulis satu buku. Ketika saya sembuh dari COVID-19 tahun 2020. Jadi Maret tahun 2020 saya sudah kena COVID. Waktu itu belum ada kewajiban pakai masker. Kalau PCR itu butuh waktu 8 hari. Ya, tapi dokter sudah tahu bahwa saya pasti corona. Tipe alfa waktu awal kan. Karena paru-paru saya di CT scan putih semua. Dan tersiksalah saya karena tidak ada obat. Tidak ada obat kan waktu awal-awal itu. Dan banyak orang mati. Ya sudah, saudaraku, di tengah keadaan teler situ, saturasi oksigen 84%. Lalu kemudian saya nafas pendek gini, lalu dokter kasih alat bantu nafas namanya nebulizer yang tujuannya itu untuk bisa memperbesar saluran nafas. Bunyinya gini, tit, tit, tit. Aduh, itu pengalaman yang gak enak di rumah sakit ya. Lalu saudaraku, di dalam keadaan teler seperti itu, disitulah Roh Kudus banyak berbicara. Salah satu dia bicara begini. Untuk masalah melindungi kamu dari yang jahat, itu urusanku. Wah, asik ya, dilindungi dari yang jahat. Tapi untuk masalah kesehatanmu, urusanmu sendiri. You have to manage your body yourself. Urusan kesehatan kamu yang kelola sendiri, bukan aku, kata Tuhan. Kenapa saudaraku? Nah, ini dia. Karena saya suka sembarangan, entah makan, entah minum. Ya, saya suka sembarangan. Saya enggak berpikir baik. Di tempat tidur itu saya bertobat, saya bilang, ya Tuhan, saya mulai sekarang. Ya, saudara tahu kalau saudara pergi ke Manado, orang Manado itu, orang suka babi tuh. Mulai babi itu kasih putar, mau kasih terbelah, model apa babi orang Manado tahu. Saudaraku, mereka berdoa begini. Tuhan, sudah ada babi, cumi-cumi, kepiting, udang. Saudaraku yang kolesterolnya tinggi-tinggi itu. Mereka berdoa gini. Tuhan, terima kasih Tuhan, baik sekali Pak orang semua. Dodoi, saya ada darah Manado ya, jadi saya bisa logat Manado. Tuhan, terima kasih Dang. Mari sekarang torong mau berdoa. Torong usir semua DP roh kolesterol. Demi nama Yesus, keluar pergi jauh-jauh di sana. Terima kasih. DP berkat melimpah. Amin. Makan mereka. Saya beritahu saudara, doamu didengar tapi tidak dijawab. Urusan kolesterol itu bukan urusan Tuhan. Kita yang kelola. Tubuhmu ini kita yang kelola. Jadi jangan berpikir karena kita sudah penuh Roh Kudus, urusan usir-usir sembarangan, gak bisa. Saya tulis buku saya, kesaksian saya, dan pengertian yang saya dapatkan. Sejak hari itu saudaraku, saya atur pola makan saya atur olahraga, saya olahraga tiap hari. Saya rata-rata jalan cepat 5 km per jam. Fit. Saya minggu, saya khotbah bisa 6 kali khotbah.
dengan masih seger. Kenapa? Olahraga teratur. Makannya diatur. Pola tidurnya diatur. Itu urusan manajemen diri kita sendiri. Termasuk kesehatan jiwa. Ya, kalau ingin tahu, dapatkan segera bukunya. Di apotek-apotek terdekat dan toko-toko obat. Maksudnya di Pak Beni ya. Nah, sudah aku dikasih Tuhan. Jadi jelas, saya mau bertanya, peraturan-peraturan hukum. Hukum-hukum Tuhan sekarang ada di mana? Tuh jawab lagi dong. Di mana? Di sini. Nah ini dia. Saya masuk sekarang Kingdom Lifestyle-nya. Baru 18 menit ya saya bicara. 20 menit saya bicara. 20 menit yang terakhir sekarang. Saudaraku, ini dia. Jangan lupa Pentakosta dalam perjanjian baru adalah di mana kita menerima pencurahan Roh Kudus. Kedua, hari di mana kita merayakan pemerintahan Tuhan. Tuhan jadi raja yang memerintah langsung. Tapi yang ketiga juga Pentakosta perjanjian baru merayakan bahwa kita percaya akan ada panen raya. Tapi apa? Jiwa. Oke? Nah sekarang prinsip kerjanya bagaimana? Tuhan sebagai raja. Oke, saya tanya sama saudara. Cu Yesus Chinalia. Sekarang ada di mana Tuhan Yesus? Hah? Waktu kita bertobat terima Tuhan. Cu Yesus Chinalia. Saya wasinli. Setuju ya? Pak, kenapa ya kok responnya agak telat ya di gereja ini Pak? Apa karena capek kerja seharian ya mereka ya? Agak telat saudara responnya ya. Oke. Saudara percaya Yesus di sini kan? Oke, jawab aja ya. Ya atau tidak. Sekarang kalau Raja Yesus ada di sini, kerajaannya ada di mana? Di sini juga tunjukkan tangan saudara gerakan gitu. Jangan cuma saudara di sini aku nggak kelihatan mulutmu gerak, kok tutupi pakai masker. Aku nggak tahu responmu. Ya kan? Oke, saya tanya, kerajaannya ada di mana? Yakin? Hukum-hukumnya ada di mana? Yakin? Loh, kok nggak yakin sih? Yakin? Yakin, it is written kan? Sudah tertulis kan? Tuhan yang ngomong kan? Oke, sekarang gini. Kita lihat sekarang elemen-elemen kerajaan Allah. Tolong Markus 16 ayat 17. Maaf ya malam ini Pak Beni agak banyak ayat saya memberi pengajaran supaya cakrawala berpikir saya terbuka. Kalau orang ada understanding, pengertian, dia akan bisa berdiri teguh di atas dasar pengertian kebenaran itu. Itu yang saya ingin ya. Kalau cuma sekedar ya didoakan, ditupangi tangan itu nanti bagian pembicara yang lain. Tapi saya mau letakkan dasar-dasar prinsip teologisnya. Ini yang penting. Baca 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi. Oke. Dan seterusnya. Satu ayat lagi. 1 Korintus 4 ayat 20. Saya tunjukkan elemen daripada kerajaan Allah. Saya ulangi lagi. Ya. Oke baca ya. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah ada di mana? Di sini. Kuasa ada di mana? Di sini. Oke. Nah, saudara yakin kuasa sudah di dalam diri saudara? Oke. Tadi Yesus bilang, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Angkat tangan. Jangan turunkan sebelum saya minta diturunkan. Angkat tangan terus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka, apa tadi pertama? Mengusir setan-setan demi namaku. Siapa yang mengusir setan? Hah? Kok cuma jawab yang satu nih. Siapa yang mengusir setan? Kita mengusir setan. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Oke. Tapi kenapa waktu di rumah ada penampakan? Waktu di rumah tiba-tiba keran air mengalir sendiri. Waktu di rumah ada suara-suara aneh. Yang kita cari pendeta. Saya tanya sama saudara. Kenapa kita bingung mencari hamba-hamba Tuhan? Turunkan tangan saudara. Sebab Anda tidak yakin bahwa kuasa sudah ditaruh di sini. Anda tidak tahu kebenaran mengatakan hukum-hukum ada di sini. Mari saya beritahu. Cara kerja ini tolong dicatat di hati saudara. Prinsip kerja kerajaan Allah adalah bukan outside in, tapi inside out. Ini camkan, bukan dari luar ke dalam cara kerjanya.
Cara kerjanya justru dari dalam kita dialirkan keluar ke sana. Karena apa? Sudah ditaruhnya di dalam diri setiap kita. Tugas kita sekarang mewujudkannya jadi nyata. Saya tanya, Yesus kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Kerajaan Allah tidak kelihatan atau kelihatan? Tidak kelihatan. Dengar saudara, tugas kita orang percaya sekarang membuat yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan lewat praktek hidup saudara. Itulah kebenaran yang harus kita mengerti tentang Pentakosta. Kalau enggak orang bilang gini, podoai sama aja. Ya dia masuk gereja pelayanan. Ya bohong jalan terus. Ya sama aja. Nipu mah jalan. Utang gak dibayar sama aja. Saya beritahu pada saudara. Prinsip kerajaan Allah itu akan membedakan. Karena kita mengeluarkan semua unsur kerajaan dari dalam keluar sana. Orang akan lihat saudara. Orang akan mengerti Yesus hidup dalam diri saudara. Orang melihat saudara, orang mengerti bahwa kerajaan Allah nyata bekerja dalam hidup saudara. Itu yang seharusnya. Itu makna Pentakosta yang sejati seharusnya. Bukan sekedar bahasa roh. Tapi nanti kalau ada waktu saya tunjukkan kenapa kok mesti bahasa roh. Oke, nah jadi jelas ya. Pemerintahan Tuhan langsung. Unsur pertama kerajaan Allah itu kuasa. Tapi ada unsur-unsur yang lain. Roma 14 ayat 17. Tolong Pak. Roma 14 ayat 17. Jadi kalau ada penampakan-penampakan di rumah udah jangan bingung. Telepon Bapak Gembala sudah tua loh saudara. 87. 87. Oh, Wakil Gembala putranya. Nah, umur berapa sekarang Pak? 50. Kalau jemaat misalnya 100 misalnya. Itu masih oke Pak. Betul kan? Pak tiba-tiba di rumah saya kok ada penampakan ini. Oke datang ngusir. Ta'ala menemes keluar gitu. Kalau seandainya jemaat kita 1000. Mati muda Pak. Benar. Ya saudaraku. Di beberapa gereja di luar sana. Saya percaya di sini tidak. Ini ke gereja Pentakosta. Lain saudara ya. Ada gereja-gereja yang memang gak ngajarin jemaatnya seperti ini. Karena memang pendetanya suka jemaat bergantung sama dia. Sehingga kalau ada apa-apa mesti panggil gembala, panggil pendeta, panggil vikaris, panggil full timer. Gak pernah dilatih bahwa kamu punya otoritas kerajaan Allah. Kuasa ada pada dirimu. Bertindak lebih dulu. Kecuali kalau sudah diusir setannya gak pergi-pergi dan panggil Bapak Gembala. Pak Gembala. Nah itu sudah, mungkin setannya pangkatnya lebih tinggi kali. Itu kan baru jenis ini hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Nah, tapi saudara harus bertindak termasuk kalau ada orang sakit. Tumpangi tangan, doain. Pak mati Pak, itu bukan urusan kita. Saya pertama jadi full timer Pak. Menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya lulus S1 akuntansi dari Erlangga Surabaya. Saya sempat kerja di kantor akuntan walaupun tidak lama. Tiba-tiba Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya serahkan semuanya. Saya masuk dunia pelayanan tanpa sekolah Alkitab waktu itu. Jadi saudaraku bekal kepenuhan Roh Kudus. Api Roh Kudus membara. Saya melayani. Diutus saya kemana? Pulau Lombok, Mataram. Tahun 91 saya pergi ke sana. Wah sendiri. Ya pacarku di kota Surabaya. Yang sekarang adalah istriku tercinta. Dan melayani. Ini jiwa muda nih. Umur masih 27 tahun waktu itu saudaraku. Mana yang sakit? Wah, mana? Ada yang sakit keras bisa maksud. Kanker stadium 4. Wah saya bilang. Nama Yesus. Ku nyatakan bilu Yesus. Sembuh. Pulang dengan keyakinan. Besok pagi dapat telepon. Saya telepon. Gimana tadi malam? Meninggal Pak. Itu berapa kali saya alami gitu. Tapi saudaraku ada suara ngomong gini. Seperti gini. Mana urapan? Kamu doakan mesti mati. Sampai akhirnya gini. Kalau mau pengen ada orang yang sulit mati. Cari pendeta Roni Daud Simeon. Pasti mudah berangkat. Tapi saya terus berdoa. Karena saya yakin yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Saya adalah alat saluran. Saya melepaskan kuasa. Dan apa yang terjadi? Saya ketemu orang-orang yang kanker. Orang yang sakit berat pun. Akhirnya pun mengalami kesembuhan. Kalau saudara tidak pernah mencoba dan mempraktikannya. Saudara punya pengalaman. Ayo bergerak saudaraku. Ya, kita buat diri kita masing-masing sibuk untuk memperluas dan menyatakan kerajaan Allah.
Itulah gaya hidup kerajaan Allah yang sesungguhnya. Nah saudaraku, saya akan lanjutkan lagi. Roma 14 ayat 17. Ya, sedikit lagi saya selesai. Dikatakan begini, kerajaan Allah bukan soal apa? Makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus ada di mana? Baru 5 menit. Di mana mereka? Di sini. Di sini. Halo. Termasuk sukacita itu sudah di sini. Dengar saudara. Waktu Yesus ketemu perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Lalu dia bicara soal penyembahan itu. Yesus bilang apa? Perempuan yang gak pernah puas dengan satu laki-laki. Karena laki-laki di rumahnya adalah laki-laki ke-6. Dan itu pasangan kumpul kebonya. The buffalo togetherness. Terjemahan bebas. Ya. Saudara lihat ini. Yesus ngomong apa sama perempuan itu? Barang siapa percaya kepadaku. Dari dalam hatinya. Akan mengalir aliran air hidup. Mengalir kemana? Keluar dari inside out. Taruh di hatimu bahwa ini waktunya kita gereja. Menyatakan inside out. Bukan dari sana ke sini. Inside out. Sukacita. Sudah di sini. Makanya saudaraku. Sukacita kita itu bukan karena nonton stand up comedy. Nonton stand up comedy. Sukacita sumbernya itu Roh Kudus yang di dalam diri kita ini. Makanya saudara mesti tindakan iman. Rejoice always. Saudara harus ambil tindakan. Daud itu saya pelajari betul ya. Bukan hanya karena namanya. Sama. Saya tertarik dengan mazmurnya. Saya tertarik dengan kehidupannya. Saya pelajari betul. Saya baca buku-buku kehidupan Daud. Saya ketemu ayat-ayat saya pelajari. Daud itu ternyata menulis kitab Mazmur. Terbanyak Daud kan. Walaupun memang ada nyanyian Salomo, nyanyian Musa, Asaf dan sebagainya, Korah. Tapi yang paling banyak menulis kitab Mazmur itu Daud. Nah dengar baik-baik. Kapan Daud memproduksi lagu-lagu yang terbanyak? Daud justru mengeluarkan lagu-lagu terbanyak ketika dikejar-kejar Raja Saul. Ketika dia lari, ada 7 hiding places. Ada tempat 7 persembunyian, 7 tempat persembunyian Daud. Di situ dia mau dibunuh, dia terancam nyawanya. Tapi justru di keadaan mau dikejar, mau dibunuh. Masa enak sih memuji Tuhan situasi seperti itu? Daud justru the quality of your life is depend on the situation you face it. Situasi kehidupanmu, kualitas kehidupanmu tergantung dari mana situasi kalau yang kamu hadapi. Ketika situasi sukar yang kamu hadapi, tapi justru kamu memuji Tuhan, justru kamu memandangkan wajahmu kepada Tuhan, di situ kamu orang-orang berkualitas. Itu yang terjadi pada Daud, memproduksi lagu-lagu lebih banyak dan di saat tak bisa nyanyi karena nyawanya terancam mau dibunuh. Oke, dia buat Mazmur 103, dia perintahkan jiwanya. Orang kalau mau nyanyi dalam keadaan tekanan masa enak, dia berkata, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Ayo kita praktek saudaraku. Ditekan apapun situasi sulit. Saudara mulai keluarkan semuanya. Katakan, pujilah Tuhan jiwaku. Rejoice always. Bergembiralah dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah dalam Tuhan. Katakan, hati gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan, ekspresikan. Mulai bertindak dengan iman. Keluarkan. Ayat terakhir. Bagaimana saya mengeluarkannya, Pak? Semua unsur-unsur kerajaan tadi. Bagaimana saya bisa menyatakan semua hukum-hukum Tuhan bisa kelihatan. Dari tidak kelihatan jadi kelihatan. Ayat terakhir. Yesaya 43 ayat yang ke-21. Tidak tahu ya, ini sudah berapa ayat tadi Pak ya.
Terima kasih Pak Benny, Anda mencatatnya. Saya senang sekali. Oke, baca ya. 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dengar saudara. Terjemahan lain berkata begini. Umat yang kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Dengar. Bagaimana mengeluarkan supaya inside out semua unsur-unsur kerajaan keluar itu. Tuhan izinkan kita punya pengalaman. Diapakan? Diproses. Pak panitia, can I borrow your hand sanitizer please? Oh ya. Istriku bawa. Thank you sayang. Ini hand sanitizer. Dia nggak bisa keluar walaupun saya tengking-tengking saya berdoa. Keluar. Keluar gak? Enggak. Bagaimana dia keluar? Dia bahkan 1, 2, 3 pencet, ditekan baru keluar. Nah, kelihatan ya? Tahukah saudara, Tuhan izinkan proses hidup. Tuhan izinkan kita difitnah. Tuhan izinkan kita disalah mengerti orang. Tuhan izinkan kita dirugikan orang lain. Tuhan izinkan kita dibully orang lain. Tuhan izinkan kita sakit tertentu. Seringkali kita orang Pentakosta, sakit itu dianggap kutukan atau akibat sebuah dosa. Belum tentu. Kadang-kala Tuhan izinkan ada proses yang harus terjadi. Supaya apa? Semua yang di dalam di sini dikeluarkan. Dan respon kita jadi lain dengan orang lain. Kalau orang lain mengutuki sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Ini kok terjadi? Bahasa Inggris lagi. Why? Dijawab sama malaikat. Why not? Seharusnya ketika masalah datang. Kan orang-orang sekarang tuh Pak. Kalau lagi pas kejige. Lagi suka. Happy happy itu pas jatuh cinta. Ya cewek cowoknya usia-usia kalian gini jatuh cinta. Mikirannya apa? Menikah. Gitu kan? Tolong ya, pacaran boleh dengan tujuan menikah. Ini penting ya. Kalau udah punya tujuan menikah, lebih baik jangan pacaran. Gitu ya. Oke, setelah itu menikah. Wah, bulan madu. Ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Bulan madu. Terus dalam rumah tangga mulai kerikil-kerikil tajam datang. Mulai suaminya kelihatan aslinya. Mau menang sendiri. Gak bisa ngalah. Kalau salah gak pernah minta maaf. Istri memendam terus sakit hati. Akhirnya di sudut kamar. Nyanyinya lain. Oke lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ternyata punya anak. Sudah tengah sakit hati punya anak. Lalu anaknya tengah malam bangun. Dan kita harus bolak-balik kekurangan tidur. Harus urus rumah. Suami masih gak berubah. Emosi. Nyanyi lagi. Ku tak dapat jalan sendiri. Punya anak lagi kedua. Dan keadaan tidak berubah. Akhirnya dia putus asa. Mau bunuh diri, takut masuk neraka. Akhirnya di tengah keadaan yang sulit itu nyanyinya lain lagi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Artinya apa? Udah Tuhan, angkat aja sudah Tuhan. Segera ke surga aja lebih enak, bebas, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Tidak. Kalau kamu ngerti prinsip ini sekarang, ada masalah datang, tekanan datang, kamu akan berkata, welcome. Selamat datang masalah. Terima kasih kamu datang. Kamu datang untuk membuat semua prinsip kerajaan Allah, elemen kerajaan Allah, inside out
Gak apa-apa aku dipencet. Karena saatnya saya mengeluarkan semua. Dan pasti responnya akan berbeda dengan yang lainnya. Dan please, jangan tengking masalahmu. Karena kalau kita terlalu ngeroh sampai akhirnya kalau masalah kesulitan datang kita doa. Dalam namanya semua persoalan yang datang ini iblis yang kirim. Iblis. Keluar, keluar. Malaikat di sebelah bilang gini, Tuhan yang kirim. Ngana mau apa dang? Siapa yang punya masalah hari-hari ini? Bersyukurlah. Katakan Tuhan kuatkan saya. Supaya saya mampu melewati ini. Dan mengeluarkan semua dari dalam keluar. Supaya orang melihat saya. Orang melihat Yesus. Orang melihat saya. Orang melihat kerajaan Allah. Saya merubah yang tidak kelihatan. Menjadi kelihatan lewat hidup saya. Selamat malam. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Kita tidak nyanyi ku tak dapat jalan sendiri ya. Kita nyanyi itu aja. Apa itu? Lagunya teman-teman kita di NDC. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti. Terima kasih Tuhan. Terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun pergumulan kita malam hari ini, mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Perspektif kita sekarang harus berubah. The way of our thinking telah berubah. Saatnya bukan berpikir outside in, tapi inside out. Bersyukurlah untuk semua tantangan, masalah. Itu kesempatan buat kita. Bersyukurlah untuk pengalaman dipencet, ditekan. Tapi itu membuat justru yang Tuhan tanam, Tuhan tulis, Tuhan taruh dalam dirimu. Itu akan dimanifestasikan keluar lewat kehidupanmu. Beri kekuatan Tuhan, beri anugerah. Supaya oleh pertolongan Roh Kudus kami bisa melewati ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang kami hadapi. Dan kami keluar sebagai pemenang. Tidak ada kata-kata hujat, tapi yang ada mengucap syukur. Dan bersabar menunggu perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk teman-teman BIC semua. Baik, selanjutnya kami akan membacakan pengumuman dari komunitas BIC. Yang pertama, untuk seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA Group dan juga sosial media BIC sambil melihat segala situasi yang ada. Puji Tuhan sekarang sudah mulai membaik ya teman-teman. Semoga kita tetap bisa maju terus dan semakin berkembang komunitas BIC. Jangan lupa kita ada di Instagram, YouTube, dan Facebook. Kemudian minggu depan kita akan ibadah kembali di tempat ini. Teman-teman diharapkan untuk datang lebih pagi pada jam 7 pagi supaya kita bisa bercengkrama dan sambil juga menikmati santapan makan malam yang sudah disediakan. Dan minggu depan akan dilayani oleh Ko Benihira.
Kemudian lanjut. Setiap hari Selasa kita ada doa dan puasa bersama seluruh komunitas ya teman-teman. Jadi doa dan puasanya itu dimulai dari hari Senin malam jam 10 malam sampai hari Selasa jam 3 sore. Kita akan buka dengan jam yang sama di tempat masing-masing. Oke, kemudian lanjut. Happy birthday to Hadi, saya sendiri, terus Timothy dan Samuel. Oke, ada lagi pengumuman berikutnya. Oh, welcome to Janice, Marta, dan Ines Cynthia. Boleh dengan hormat saya minta untuk bangkit berdiri dari tempatnya masing-masing supaya bisa lihat yang... Oh ini perempuan semua, cantik-cantiknya semua ya. Oke, Tuhan berkati. Selamat datang di komunitas BIC, semoga betah, silakan duduk kembali. Kemudian hari Minggu bagi para pengurus BIC jangan lupa hari Minggu tanggal 19 Juni jam 3 sore kita akan ada doa pengurus di tempat ya di GPDI Sahabat Allah. Ruangan yang kita pakai mungkin di bawah di ruang Abraham ya teman-teman. Oke, dan jangan lupa yang terakhir yang juga penting, kita sebagai komunitas juga saling membantu dan mendukung. Salah satunya adalah bagi teman-teman yang punya pergumulan dan membutuhkan bantuan doa apapun itu bentuknya, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera di layar. Ya, jangan ragu, jangan takut, jangan malu, semuanya akan bersifat private, pribadi. Dan jangan lupa kita masih dalam masa recovery, jadi tetap terapkan protokol 6M. Ya teman-teman, dan bagi teman-teman yang merasa badannya kurang enak badan, harus segera memeriksakan diri ke dokter. Oke? Demikian pengumuman hari ini, saya serahkan kepada Ko Beni. Haleluya, terima kasih Pastor atas firman-Nya. Kami juga mengucap syukur Ibu Nancy bisa hadir bersama-sama dengan Bapak. Dan nanti minggu depan ada lain kesempatan Ibu yang bicara, Bapak yang dengar ya. Oke, tadi Pak Pastor Roni sudah bilang bahwa dia sudah mengeluarkan satu buku baru lagi, Healing Worship. Yang dulu pernah kita bagikan juga karya beliau dan itu sangat memberkati. Dan sekarang juga beliau sudah menulis buku ini dan saya yakin, saya belum baca sih ya, tapi saya yakin ini semua pasti akan memberkati kita. Jadi buku ini sudah disiapkan di belakang, harganya sudah lunas dibayar sama darah Yesus, jadi tinggal ambil saja, satu keluarga silakan ambil satu, dengan catatan yang ambil harus dibaca. Jadi kalau yang nggak mau baca jangan ambil. Kasih orang yang hobi baca. Jadi jangan ambil, taruh di rumah bledes. Sayang, itu nggak akan jadi berkat. Ya, yang mau silakan ambil tapi dibaca. Kalau suami sudah baca, kasih istri. Istri sudah baca, mau diberkati, bagikan ke yang lain. Ya, oke, silakan ambil nanti setelah ibadah ini selesai. Tidak ada pengumuman yang lain lagi. Mari bangkit berdiri, nanti Wagem. Ku tak dapat
lagi kepadamu, mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu, di mana Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas urapan-Mu buat kebaktian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa yang di surga kami mengucapkan syukur. Dan terima kasih Bapa, Engkau telah mengirimkan teman-teman yang baru untuk berbakti memuliakan nama-Mu. Engkau juga memberkati Bapa yang berulang tahun. Engkau juga memberkati Bapa hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya. Engkau memberkati di mana dia berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau juga memberkati pimpinan BSI Bapak-Bapak Benhira dan keluarganya dalam kesehatannya, dalam usahanya Engkau berkati. Bapakku, Allahku, terima kasih Bapa atas berkat buat kami semua. Engkau memberkati ya Bapa dalam kesehatan seluruh rekan-rekan BSI, mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, bahwa biarlah Engkau yang memimpin kami, biarlah Bapa kami dapat menerapkan apa yang telah disampaikan, apa yang telah kami dengar dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Bapa, terima kasih juga Bapa atas persembahan anak-anak-Mu. Engkau juga memberkati mereka semua. Rekan-rekan BSI, tiba saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Kau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.